Sejarah bendera merah putih Indonesia dimulai sejak abad ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Pada segmen kelam kali ini, kami akan membahas mengenai sejarah bendera merah putih Indonesia dimulai sejak abad ke-12. Sejarah bendera merah putih ternyata bukan sekadar muncul jelang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Lebih dari itu, warna merah dan putih dalam bendera Indonesia rupanya sudah menjadi andalan sejak masa kerajaan pada masa lampau. Warna merah putih bendera negara diambil dari warna Panji atau Pataka Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur pada abad ke-13. Akan tetapi, ada pendapat bahwa pemuliaan terhadap warna merah dan putih dapat ditelusuri akar asal mulanya dari mitologi bangsa Austronesia mengenai Bunda Bumi dan Bapak Langit. Keduanya dilambangkan dengan warna merah atau tanah dan putih atau langit. Karena hal itulah, maka warna merah dan putih kerap muncul dalam lambang-lambang negara berbangsa Austronesia seperti Tahiti dan Madagaskar. Merah dan putih kemudian digunakan untuk melambangkan dualisme alam yang saling berpasangan. Catatan paling awal yang menyebut penggunaan bendera merah putih dapat ditemukan dalam Pararaton. Menurut sumber ini disebutkan bala tentara Jayakatwang dari Gelang-Gelang mengibarkan panji berwarna merah dan putih saat menyerang Singasari. Hal ini berarti sebelum masa Majapahit pun warna merah dan putih telah digunakan sebagai panji kerajaan, bahkan mungkin sejak masa. Setelah lepas dari Belanda, ide menggunakan bendera merah putih lahir lagi di era penjajahan Jepang. Kala itu, Jepang memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia sekitar 1944. Janji itu dipenuhi dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Salah satu pembahasan rapat BPUPKI adalah pemakaian bendera dan lagu kebangsaan yang sama di seluruh Indonesia. Dari sini diputuskan, Indonesia akan menggunakan bendera merah putih. Orang yang menjahit bendera merah putih adalah Fatmawati setelah kembali ke Jakarta dari pengasingan di Bengkulu. Presiden ke-1 Indonesia Soekarno memerintahkan Chairul Basri untuk mengambil kain dari gudang di Jalan Pintu Air untuk diantarkan ke Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta. Kain itu akan digunakan sebagai bendera yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kain itu merupakan katun halus dengan warna merah dan putih. Ukurannya panjang 3 meter dan lebar 2 meter. Setelah itu, Fatmawati menjahit kain tersebut dan menjadi bendera yang dikibarkan di acara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah itu, sang merah putih dibawa presiden, wakil presiden, dan para menteri yang pindah ke Yogyakarta pada 1946. Perpindahan itu terjadi karena Jakarta sedang tidak aman. Namun pada 1948, Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda lagi. Presiden Soekarno pun berusaha menyelamatkan sang merah putih dengan menitipkannya kepada ajudan terpercayanya Hussein Mutahar. Dengan alasan keamanan, Hussein kemudian membagi dua bendera negara menjadi dua bagian, yaitu warna merah dan putih terpisah di dua tas berbeda. Pada 1949, ketika Presiden Soekarno berada di pengasingan di Bangka Belitung, ia meminta kembali bendera itu dan menjahitnya lagi. Setelah selesai dengan masa pengasingan pada 1949, Presiden Soekarno membawa kembali bendera negara ke Yogyakarta dan dikibarkan di Gedung Agung pada 17 Agustus 1949. Pada 1958, sang merah putih ditetapkan menjadi bendera pusaka dan selalu dikibarkan setiap 17 Agustus atau peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka. Namun, bendera pusaka terpaksa dikibarkan terakhir kali pada 17 Agustus 1968 karena kondisinya sudah sangat rapuh dan warnanya pudar. Sejak saat itu, Indonesia tidak lagi mengibarkan bendera merah putih asli, melainkan duplikasinya. Bendera pusaka kemudian disimpan di vitrin yang terbuat dari plexiglass di ruang bendera pusaka di Istana Merdeka. Bendera Indonesia memiliki makna filosofis tersendiri. Merah berarti keberanian, sedangkan putih berarti kesucian. Selain itu, warna merah pun dikatakan melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih
Ditinjau dari segi sejarah, sejak dahulu kala, kedua warna merah dan putih mengandung makna yang suci. Warna merah mirip dengan warna gula Jawa atau gula aren, dan warna putih mirip dengan warna nasi. Kedua bahan ini adalah bahan utama dalam masakan Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Ketika Kerajaan Majapahit berjaya di Nusantara, warna panji-panji yang digunakan adalah merah dan putih. Sejak dulu, warna merah dan putih ini oleh orang Jawa digunakan untuk upacara selamatan kandungan bayi sesudah berusia 4 bulan di dalam rahim, berupa bubur yang sebagian diberi pewarna merah. Orang Jawa percaya bahwa kehamilan dimulai sejak bersatunya unsur merah sebagai lambang ibu, yaitu darah yang tumpah ketika sang jabang bayi lahir, dan unsur putih sebagai lambang ayah yang... Terima kasih telah menonton video kami. Untuk kawan-kawan alur kehidupan silahkan subscribe, like, komen dan share. Dan bagi kawan-kawan alur kehidupan yang ingin berbagi cerita misteri, seram dan pengalaman spiritualnya, kalian bisa menghubungi alur kehidupan melalui email kami, alurkehidupan25@gmail.com.